Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini resonate dan bisa membantu kita semua ya guys, terutama maskulin. Saya mengucapkan terima kasih untuk para netizen aku yang sudah setia dan selalu sabar untuk menanti readingan aku. Tetap semangat ya guys. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Insya Allah 90% jadi nyata readingan aku. Jangan percaya tarotnya ya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Dan aku ucapkan kalian sehat walafiat dan banyak rezekinya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin. Ada the Chariot, Two of Wands, and the Fool, the Knight of Swords, and the Two of Pentacles. Oke. Kayak aku ngeliatnya di sini maskulin udah mulai ragu ya tentang langkah hidupnya dia yang tadinya pengen bebas, sebebas-bebasnya gitu ya. Karena ini karirnya bermasalah. Ya, karirnya bermasalah, terus juga kesehatannya bermasalah. Aku ngelihatnya dari energi kartunya. Dan maskulin ini mengalami masalah tentang kemenangan ya. Karena terlalu banyak pilihan tadinya guys. Ya, terlalu banyak pilihan dan terlalu banyak keinginan kayak gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin diberikan keraguan pada akhirnya dari kesempatan yang sudah dia dapatkan di masa lalu ya. Ini dia mengalami keraguan guys. Karena kebebasan yang dia miliki ya, merasa memiliki kekuasaan, merasa mampu menguasai seluruh dunia di genggamannya dia ya, dengan cara ingin bebas, tidak mau diatur ya. Ini membuat langkah hidupnya dia kehilangan kesempatan. Dan maskulin mencoba mencari keseimbangan ya dari kecerobohan dia sendiri. Ini maskulin bermasalah tentang keuangan ya guys. Karirnya juga up and down. Pilihannya juga tidak sesuai harapan. Ya, dan ada masalah tentang profitnya dia. Dia bakal kehilangan profitnya dia ya. Jadi apa yang dia sudah kumpulkan ini bisa kehilangan ya, entah ditipu, entah bermasalah gitu ya. Ambisinya terlalu besar maskulin ini karena merasa memiliki kuasa, merasa lagi momennya nih, lagi momentumnya, kesempatan ya, jangan dibuang. Jadi terlalu keenakan tentang menguasai dunia. Pada akhirnya diputerbalikan lagi kehidupannya. Ya, diputerbalikan lagi. Maskulin, Three of Cups, terlalu mengejar dunia, say. Ya, kesenangan sesaat. Three of Cups.
sehingga dia gunakan segala cara, halalkan untuk dapati kesenangan dia sendiri. The King of Wands. King of Wands. Terlalu menikmati kesenangan dia sendiri ya. Jadi kayak dia mengobar janji sana sini, ya memberikan perhatian yang berlebihan. Ya. Dan di sini aku ngelihatnya maskulin cukup tersiksa sih dengan keadaannya dia saat ini ya. Karena nggak nyangka aja kalau dia bakal kecewa, dan dia kecewa karena melihat feminim itu sudah mencoba meninggalkan maskulin. Ya. Situasinya maskulin. The Justice. Maskulin, kamu ada pembayaran karma ya. Kamu harus nerima keadaan sih kalau aku bilang. Kebenaran akan terungkap ya maskulin. Karma dari kecerobohan dan kebodohan kamu dalam kebebasan. Jadi kamu diberikan ketidakberuntungan dalam hal komitmen. Karena terlalu ingin bebas, nggak mau diatur. Pada akhirnya karma yang kamu dapat. Nine of Wands. Ini ujungnya kamu menghalangi kebahagiaan kamu sendiri ujungnya. Ya, menghalangi kebahagiaan kamu sendiri. Tuh. Karena kamu masih up and down untuk meninggalkan hubungan toksik atau lingkungan toksik. Okay, the Chariot, Two of Wands, the Fool, the Knight of Swords, Two of Pentacles, Three of Cups, King of Wands, the Justice, Nine of Wands, the Devil. Kamu masih menutupi kebohongan kamu. Kamu masih memakai topeng, kamu masih, kalau dibilang berselingkuh di belakang kesenangan dunianya, iya masih. Kamu masih melindungi itu. Kamu ada rasa takut tentang kejujuran dari kesenangan yang kamu jalani atau yang kamu dapati. Ya karena kamu gak mau diatur, maunya bebas. Pada akhirnya ini memberikan pengaruh buruk negatif kepada karirmu, masa depanmu. Kamu masih ingin menaklukkan dunia di tanganmu, tapi nggak mau komitmen.
masih terulang terus di lingkungan yang toksik. Bahkan juga kamu masih kena ilmu magic terus ini, up and down, bolak-balik aja kayak gitu. Kamu harus belajar tentang komitmen, harus belajar nerima untuk dikontrol gitu ya. Selama itu untuk kebaikan gak apa-apa. Tapi kalau untuk ketidakbaikan, misal kamu dikontrol berlebihan dan tidak ada alasan baik, ya baru kamu bolehlah gitu ya memberikan penjelasan. Tapi kalau dilarang tentang keburukan, ya dilarang untuk kebaikan dirimu, terutama tentang kebebasanmu jangan berlebihan, ya nggak apa-apa, kamu harusnya nuruti itu. Kamu pengen banget ini union, tapi selalu ada dua pilihan terus. Kamu selalu mencari jalan pintas, terutama yang mencari yang menghasilkan uang. Ini lagi musimnya gunung kawi-kawian ya. Kamu selalu mencarinya ke situ, ibaratnya mencari jalan pintas ya, entah itu dengan tipu daya, ataupun dengan perselingkuhan, ataupun dengan ya menggunakan pesugihan seperti yang aku udah pernah bilang gitu ya. Ini berujungnya ya kamu menutup masa depanmu sendiri, dan pada akhirnya kamu ketakutan, dihantui kecemasan, dan itu membuat kamu tidak berdaya nantinya, dan akan terulang terus ya tentang pengkhianatan. Ada Nine of Pentacles, Page of Cups, and Six of Wands. Wow, maskulin, kamu tuh pengen balik lagi ya ke feminim, karena feminimnya sudah memikirkan kesuksesan diri sendiri untuk keluarga. Kamu ingin kembali nantinya ya, karena demi untuk materi sih. Kamu ingin memperbaiki connection ini lagi, ingin memperbaiki komitmen, tapi kamu harus bisa memperbaiki karmamu dulu ini. Ada rasa takut tentang ketenangan kamu nih ya, masalah keuangan, masalah komitmen. Kita lihat lagi ya situasinya maskulin. Tuh. Tuh kan, Page of Cups. Kamu merasa damai ketika dengan feminim sebenarnya. Ada aja yang jatuh lo maskulin. Sebenarnya kamu merasa damai ya dengan hadirnya feminim, karena memberikan energi spiritual dalam hidupmu, perjalanan twin flames tuh. Maskulin, kamu masih menjalani kehidupan yang bebas, kamu masih ngejar itu, obsesimu. Padahal ini bakal membuat karir kamu di masa depan tidak baik loh. Dan itu menahan karirmu, menahan kesuksesanmu sendiri, masa depanmu. Pada akhirnya kamu pengen balik lagi ke feminim, tapi kamu masih belum siap meninggalkan lingkungan yang toksik, orang-orang yang gak baik, termasuk dengan sifat dirimu sendiri yang negatif. Four of Swords. Kamu ngebayangin feminim ya. Kamu coba untuk telepati feminim ini.
Karena kamu membutuhkan energi spiritualnya yang membuat kamu damai, tenang. Bahkan kamu membuat kamu gairah gitu ya. Di sini kamu benar-benar sangat memberikan perjalanan hidupmu itu dengan kebebasanmu ya, dengan harapan ya feminim bisa balik lagi ke kamu semaunya kamu gitu. Tapi kamu di sini juga ketakutan kalau feminim itu menduakan kamu. Padahal ini adalah pemikiran negatifmu sendiri. Maskulin. Aku ngerasa energimu itu coba untuk tenang sebenarnya. Ada rasa ketakutan juga buat kamu ya, karena dibayangi tentang pengkhianatan, tentang hal-hal buruk. Kamu diberikan mimpi buruk terus nih, terutama tentang feminim yang sudah mulai bisa bahagia dengan kehidupan baru ya. Kamu merasakan energi positifnya feminim di sini. Tuh. Kecewa dengan kehidupanmu saat ini karena ya kamu merasa digantung dan kebahagiaan kamu juga menggantung ya. Kenapa? Karena kamunya belum bisa menjujurkan permainan kamu ini sejauh mana dan niatnya apa. Kamu belum jujurkan kepada feminim. Ya kamu sih berharap feminim memaafkan kamu begitu saja dan terima kamu dengan mudahnya gitu ya. Tapi ternyata di sini kamu yang memiliki ketakutan sendiri. Ya, dan feminimnya juga sebenarnya sudah mulai menyibukkan dengan karmanya dia sendiri. Jadi nggak terlalu peduli ya tentang kamu juga gitu. Walaupun terkadang mimpiin kamu, tapi enggak yang sampai menggebu-gebu banget gitu ya. Dan itu membuat kamu ya merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Oke. Kita lihat dengan oracle-nya ya. The Judgment, Karma, maskulin. Situasinya kamu tuh lagi diberikan pelajaran sih. The Judgment, kebangkitan, pelajaran hidup. The Satyr, Setan, Rebellion, Indulgence. Ini karma dari energi toksik ataupun lingkungan toksikmu ya. Kebangkitan. Kamu harus mencari kebijakan dan mencari seseorang yang bisa membuat kamu menjadi orang yang bijaksana dan memiliki pandangan kehidupan tuh bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi banyak orang, hewan yang lain. Dan kamu harus memilih kata-kata kamu tuh hati-hati. Jadi aku ngeliatnya di sini maskulin tuh kalau dibilang asbun iya. Jadi kalau ucap tuh selalu yang kasar-kasar atau memancing emosi orang ya, bahasanya tidak
diperhatikan, bahasanya tidak dicerna dulu gitu ya. Jadi maskulin, kamu harus berhati-hati dalam memilih kata-katamu. Gunakan dengan baik agar kehidupan kamu tertata bagus. Jadi kalau aku lihat di sini situasinya maskulin itu lagi diberikan banyak kebangkitan spiritual ya, dari kehidupan dia sendiri, ucapannya dia sendiri ya, yang tidak baik ya. Kita lihat ya situasinya maskulin. I will sort out all this drama. Maskulin, kamu pengen banget sih menyelesaikan semua drama ini ya, tapi kamu harus ikuti prosesnya gitu loh, dengan cara ya belajar minta maaf salah satunya, terus juga belajar mengakui kesalahan, belajar menerima tentang kehancuran sebagai atau kehilangan gitu ya, bahkan bisa dengan sakit gitu, atau kehilangan atau kehancuran masalah karir ataupun kesehatan gitu ya. Kehidupan kamu tuh sebagai pembersihan karmamu ya. Intinya adalah berhati-hati dalam berucap untuk kamu ya maskulin. Gunakan dengan bijak aja ucapanmu ya. Dan kalau kamu ingin selesaikan masalah ini ya, belajar dewasa, belajar menjalani karmamu dengan prasangka baikmu. Okay? So maskulin, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat dan jaga diri kamu. Oke? Assalamualaikum.